Hei sobat, pernah nggak sih kamu mikir kalau pemerintah punya mesin pencetak uang, kenapa nggak cetak aja triliunan rupiah buat dibagiin ke rakyat? Bayangin deh, setiap orang dapat 1 miliar rupiah, boom, kemiskinan hilang, utang lunas, semua orang bisa beli mobil mewah, rumah gede, liburan ke Maldives. Kedengeran sempurna banget kan? Tapi kok nggak pernah dilakuin ya? Emang pemerintah pelit atau takut rakyatnya jadi kebanyakan duit? Atau justru ada bahaya tersembunyi yang bisa bikin negara hancur lebur? Tenang, gue bakal jelasin dengan cara paling gampang lewat cerita bioskop yang super seru. Siap? Let's go! Oke, sekarang gue mau kamu bayangin ada sebuah bioskop kecil bernama Bioskop Harmoni di tengah kota. Bioskop ini cantik banget, lampu-lampunya keren, layarnya gede, suara surroundnya mantap. Dan yang paling penting, bioskop ini punya tepat 100 kursi merah yang super nyaman. Nggak lebih, nggak kurang, 100 kursi. Itu aja. Nah, di kota ini kebetulan ada 100 orang penduduk yang semuanya pecinta film. Ada yang suka film action, ada yang suka drama, ada yang doyan film komedi. Ada Budi si tukang bakso, Siti si guru, Anto si programmer, Dewi si dokter. Pokoknya 100 orang dengan profesi beda-beda. Suatu hari, manajer bioskop yang baik hati bilang, "Oke guys, minggu depan ada film keren banget, gua mau cetak tiket nih." Dan dia cetak tepat 100 tiket emas dengan harga Rp10.000 per tiket. Sempurna. Setiap orang di kota bisa beli satu tiket dengan uang mereka. Matematikanya pas banget. 100 kursi, 100 tiket, 100 orang, Rp10.000 per tiket. Satu tiket sama dengan satu kursi, sama dengan satu orang senang. Hari H tiba, semua orang datang, tunjukin tiket mereka, dan duduk dengan nyaman. Ada yang bawa popcorn karamel, ada yang bawa nachos, ada yang bawa es krim. Gak ada yang berantem, gak ada yang harus nonton sambil berdiri. Gak ada drama, semuanya happy dan filmnya seru. Inilah yang namanya ekonomi yang seimbang. Jumlah barang, dalam hal ini kursi, sama dengan jumlah alat tukar, yaitu tiket. Semua dapat jatah yang adil. Beautiful. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, si manajer duduk sendirian di kantornya. Dia baca komentar-komentar di internet. Pengen banget nonton lagi, tapi tiketnya udah habis. Cuma punya satu tiket, pengen 10 tiket biar bisa nonton sepuasnya. Andai aja tiket gratis. Si manajer mengetuk-ketuk meja sambil mikir. Gue punya ide jenius. Kalau semua orang pengen lebih banyak tiket, kenapa nggak gue cetak aja banyak-banyak? Dengan begitu, semua orang bakal seneng, mereka merasa kaya. Gue jadi manajer favorit, rating bioskop gue 5 bintang. Brilliant, kenapa gue nggak kepikiran dari dulu? Malamnya dia nyalain mesin cetak tiket, dan kali ini dia nggak main-main. Dia cetak 1.000 tiket tambahan, mesinnya sampai overheating, kertasnya di mana-mana. Pagi hari, pengumuman dikumandangkan. Pengumuman. Mulai hari ini, setiap orang akan mendapat tiket gratis sebanyak-banyaknya. Datang ke bioskop dan ambil tiket sepuasnya. Wajah masyarakat shock lalu berubah girang. Wow, tiket gratis? Manajernya baik banget. Ini surga. Hari berikutnya, semua orang berbondong-bondong ke bioskop. Mereka antri ngambil tiket gratis. Wah, gua ambil 50 tiket ah. Gua ambil 100 tiket, hahaha. Gue malah ambil 200 tiket. Wuhu! Mereka pulang dengan karung penuh tiket. Ada yang simpen di lemari, ada yang taruh di brankas, ada yang posting di media sosial dengan caption, "Look at my tickets, I'm rich, blessed life, ticket goals." Orang-orang pamer tiket ke tetangga. Selama beberapa hari, semua orang merasa kaya raya. Lihat deh, gue punya 150 tiket kayak Sultan. Gue 180 tiket, kita setara orang tajir. Ada pesta di mana-mana, musik keras, semua orang tersenyum. Manajer bioskop jadi pahlawan kota. Tapi ada satu hal yang semua orang lupa, seminggu kemudian film baru dirilis. Sekarang semua orang punya ribuan tiket di rumah. Mereka semua mikir, oke, gue punya banyak tiket, saatnya nonton dengan nyaman. Dan mereka semua datang ke bioskop bersamaan. Alamak, lihat ini, bukan 100 orang, tapi ratusan, ribuan orang datang. Orang-orang dorong-dorongan berteriak, gue duluan. Gue punya 500 tiket. Mana kursi gue? Pinggir-pinggir. Tapi jumlah kursi tetap 100 kursi. Sekarang ada 1.100 tiket yang beredar di kota, tapi kursinya masih 100 kursi. Artinya, 11 orang berebut satu kursi. Situasinya kayak konser Blackpink, tapi tiketnya cuma 10, atau beli PS5 saat pertama rilis. Gila. Manajer bioskop kaget, dia nggak nyangka bakal kayak gini. Tapi dia harus ambil keputusan, banyak banget yang mau masuk nih. Berarti mereka desperate. Berarti gue bisa naikin harga. Papan harga berubah-ubah cepat. 10.000 dicoret, 50.000, 75.000, 100.000 rupiah. Hah? 100.000? Kemarin cuma 10.000. Ini keterlaluan. Si manajer teriak, "Oke, siapa yang mau bayar 10 tiket buat satu kursi? Kalau nggak mau, pulang aja."
Dan tahu nggak yang paling parahnya? Yang tadinya kamu punya 50 tiket dan merasa kaya, sekarang cuma cukup buat 5 kali nonton. Dulu, 1 tiket sama dengan 1 kursi sama dengan 1 film. Sekarang 10 tiket sama dengan 1 kursi sama dengan 1 film. Tiket kamu jadi gak berharga lagi. Ini yang namanya inflasi. Ketika uang atau tiket bertambah banyak tapi barang atau kursi tetap segitu. Yang terjadi adalah harga naik gila-gilaan. Oke, mungkin kamu mikir, itu kan cuma cerita bioskop. Masa iya sih terjadi di dunia nyata? Sayangnya, cerita ini beneran terjadi di banyak negara dan akibatnya bencana total. Contoh pertama, Zimbabwe tahun 2008. Pemerintah Zimbabwe cetak uang kayak cetak koran. Mesin cetak mereka nggak pernah berhenti. Dan jadilah uang 100 triliun dolar Zimbabwe. Kedengeran kaya banget kan, 100 triliun. Tapi tahu nggak itu cukup buat beli apa? 3 butir telur, nggak cukup buat beli semangkok mie instan, nggak cukup buat ongkos angkot, cuma 3 butir telur. Orang-orang harus bawa uang pakai gerobak dorong cuma buat belanja ke pasar. Pak, tomat 1 kilo berapa? 500 miliar. Ya kemarin kan cuma 200 miliar ya. Sekarang udah naik lagi, Bu. Bayangkan, kamu kerja sebulan penuh, gaji kamu cuma cukup buat beli 1 potong roti. Jadi sekarang udah paham kan? Pelajaran penting. Pertama, uang sama dengan alat tukar. Uang itu cuma kertas atau angka digital. Nilainya datang dari barang yang bisa kamu beli. Kedua, uang banyak ditambah barang sedikit sama dengan bencana. Kalau semua orang punya banyak uang tapi tokonya kosong, ya percuma. Ketiga, solusinya bukan cetak uang tapi produksi barang. Negara harus fokus membangun ekonomi real, pabrik, pertanian, teknologi, jasa. Kalau barang dan jasa di negara banyak, baru deh uang punya nilai. Makanya pemerintah nggak asal cetak uang. Mereka fokus ke bangun pabrik dan industri. Tingkatkan hasil pertanian, pendidikan rakyat biar produktif. Buka lapangan kerja, inovasi, dan teknologi. Karena negara yang kuat bukan yang punya uang banyak, tapi yang bisa produksi banyak barang dan jasa. Nah sobat, sekarang kalau ada yang tanya, kenapa pemerintah nggak cetak uang banyak-banyak buat bagi-bagi? Kamu udah bisa jawab, karena yang penting bukan uangnya, tapi barang dan jasanya. Ingat cerita bioskop, tiket banyak tapi kursi tetap 100. Dan semua orang bakal bilang, "Wow, lu pinter banget." Kalau video ini bikin otakmu meledak dan kamu bilang, "Oh, gitu toh." Jangan pelit, langsung smash that like button biar makin banyak yang ngerti ekonomi dengan cara seru. Subscribe dan nyalakan notifikasi buat konten edukatif yang bikin kamu ketagihan belajar. Komen di bawah, kalau kamu jadi presiden bakal cetak uang banyak-banyak nggak? Atau fokus bangun ekonomi? Share ke teman-teman yang masih bingung kenapa negara nggak cetak uang aja. Dan jangan lupa, tetap penasaran, tetap kritis, dan tetap belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada banyak misteri, seru lainnya yang siap kita bongkar. Peace out.